banyak sekali perasaan yang campur aduk. Dari tadi kita jalan ke sini, itu ada seperti perasaan yang antara sedih dan gembira. Sampai di sini, saya merasakan lebih pekat ke aura yang sedih. Nah, area sini, ini auranya sedih banget. Pilu banget. Kayak seseorang yang kesepian, seseorang yang ditinggal, kerinduan yang nggak terbalaskan. Lansia ini didirikan sejak tahun 1984 hingga resmi nonaktif pada tahun 2017 silam. Dulunya sih katanya kayak panti anak pindah Cibalagung, diterusin sama panti jompo. Area yang terdiri dari beberapa bangunan dengan fungsi saat masih aktifnya ini sudah terkenal angker bagi warga sekitar yang tinggal tak jauh dari lokasi tersebut. Kecium wangi melati lah, apa gitu. Yang dekat parabola itu yang tetangga, yang rambutnya panjang, matanya merah, ada di situ lagi diri aja. Beragam kesaksian warga sekitar akan keberadaan makhluk astral yang mendiami area tersebut tak jauh dari sosok menyerupai seorang nenek tua yang tak jarang menampakkan diri di dalam area maupun di pintu gerbang panti. Sosok nenek 3 orang lagi duduk di depan situ, depan pintu kantor. Terus sebelah sini tuh gerbang ada nenek-nenek. Tak terlepas dari hal yang mencekam, terdapat sebuah kursi roda nan usang serta boneka lusuh di salah satu ruangan yang disinyalir memiliki kisah yang mendalam akan keberadaan tempat tersebut. Kursi roda sama boneka ada hidup, nggak bisa diangkat itu kursi roda sama boneka di sini. Terus ada yang suka ngelempar apa gitu. Ada kursi roda jalan sendiri gitu. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita lain dari mereka yang tak kasat mata, yang kini menggantikan para lansia yang tinggal dan bersemayam di panti jompo ini? Rudi, sekarang kita udah sampai di panti jompo. Yang panti jomponya ini sudah terbengkalai selama 5 tahun. Dan aku udah sempat mendengar ada beberapa orang yang mencoba untuk datang ke sini, menelusuri tempat ini. Makanya sekarang aku ngajak kamu karena aku penasaran banget sebetulnya tempat ini tuh menyimpan cerita apa. Entahlah ya, ini banyak sekali perasaan yang campur aduk. Dari tadi kita jalan ke sini, itu ada seperti perasaan yang antara sedih dan gembira. Sampai di sini, saya merasakan lebih pekat ke aura yang sedih. Nah, area sini, ini auranya sedih banget. Pilu banget. Kayak seseorang yang kesepian, seseorang yang ditinggal, kerinduan yang nggak terbalaskan. Aku juga waktu kita jalan ke sini udah bener-bener ngerasain kayak apa ya, sedikit berbeda dari tempat-tempat yang mungkin kita udah pernah datangin sebelumnya. Pas datang sini aku ngerasa kayak sedih atau berat langkah kaki aku. Kayaknya ada sesuatu di sini, Nat. Energi yang dirasakan Rudi menuntun kami untuk memasuki sebuah bangunan yang difungsikan sebagai kantor dahulunya. Kayak seperti struktur bangunan kantor ya. Gak keurus. Copot. Ini hati-hati loh. Ini kayaknya kita harus hati-hati banget karena beling-belingnya tuh udah pada copot. Rod, itu apa?
seakan menambah aura mencekam yang ada. Sebuah kursi roda usang tergeletak bersama sebuah boneka lusuh, seolah sebagai penunggu setia di salah satu ruangan ini. Selamat malam. Ada sosok nenek di atas sini. Selamat malam, nenek. Nenek ini menangis. Kenapa dia nangis, Ruth? Dia dibuang sama keluarganya. Kenapa dia Dia bisa? sayang banget sama keluarganya, sama anaknya. Tapi karena tubuhnya yang terlalu rentah dan keluarganya merasa nggak sanggup lagi merawat dia, merawat nenek ini. Jadi dia seperti dibuang sama keluarganya, Ruth. Kurang lebih gitu. Dia sakit apa, Ruth? Komplikasi. Bahkan untuk berdiri aja susah. Makanya dia pakai kursi roda ini. Saat ini adalah kondisi terakhirnya. Jadi jin korinnya itu ada di sini, korinnya. Dan menggambarkan kondisi terakhirnya. Nenek kangen keluarga. Dia kangen sekali keluarganya. Berharap dijenguk. Tapi sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia nggak lihat keluarganya datang. Aku ngerasa kasihan sama neneknya. Boneka itu pemberian dari seseorang yang mengingatkan dia pada cucunya. Dia kangen banget sama cucu. Jadi dia ngerasa kangen sama cucunya, energinya bisa ngegerakin kursi roda gitulah. Kalau boneka itu hilang dicari, dikasih lagi ke anaknya gitu. Kursi roda sama boneka ada hidup, Mas. Nggak bisa diangkat itu kursi roda sama boneka di sini. Tiba-tiba datang seorang anak kecil di sampingnya. Anak itu laki-laki, tingginya segini. Itu cucunya atau? Bukan, itu bukan cucunya. Jadi siapa? Itu adalah makhluk astral. Dan ketika si nenek ini sedih, anak kecil ini menghibur. Sampai-sampai anak ini dianggap cucu sama si nenek. Saking nenek ini sangat kesepian. Sebenarnya kasihan juga sih ya. Kayaknya sih mereka kangen juga sama anaknya, sama cucunya. Cuman karena susah dihubungin, ngasih nomor telepon yang salah, ngasih alamat yang salah. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi dia merasa dibuang di sini, Ruth. Iya, ditelantarin, dibuang. Sampai akhirnya dia meninggal di sini. Kesepian dan merasa rindu dengan keluarganya. Keluarganya sama sekali nggak nengokin dia. Tapi gimana dengan cucu yang kamu bilang ngasih boneka? Itu bukan cucunya yang ngasih, orang lain. Boneka ini pemberian orang lain. Dan boneka ini selalu dia simpan. Karena mengingatkan pada cucunya. Yang ada di panti jompo ini bukan cuma nenek ini doang kan ya? Kamu bisa ngerasain nggak? Ada lagi yang lain. Teman-teman dari si nenek? Ada juga. Di mana, Ruth, yang menurut kamu benar-benar mencekam atau banyak teman-teman dari nenek ini? Tempat itu, di sana tempat apa? Nek. Tapi dia bilang, Nat, di sana tuh ada orang aneh. Orang aneh. Seperti apa maksudnya? Orang aneh, dia bilang. Di sana? Di sana. Oh, baiklah kalau gitu, kami pamit nenek ya. Ruth, tapi nggak apa-apa kan kita ke sana? Ya, nenek cuma bilang hati-hati aja. Yuk, kita coba ke sana ya. Yuk.
Penelusuran kami pun berlanjut ke bagian lain ruangan ini, meninggalkan cerita pahit akan kerinduan yang dalam dari sosok penunggu kursi roda tersebut. Ini kita ke seperti